Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, guru-guru sekalian teman-teman. Santriwati. Saya sebagai MC akan memperkenalkan anggota saya. Di sebelah kiri saya Ayu Saturi sebagai narasumber. Di sebelah kiri saya lagi yang bernama Nazura sebagai natule. Kiri saya yang Parah. Dan penyanyi. Mana mulai, Wah? Baiklah. Kita serahkan. Saya serahkan kepada narasumber penyaji. Enggak ada lagi. Petang. Makalah daftar isi kata penggantar bab 1. Daftar isi kata penggantar bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumus masalah. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian penalaran. B. Unsur penalaran. C. Penalaran induktif. D. Penalaran deduktif. E. Salah natar. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Semua padahal lebih Pendahuluan. A. Latar belakang. Menulis merupakan proses bernalar. Menulis mengenai sesuatu topik, kita harus berpikir, menghubung-hubungkan berbagai fakta, membandingkan dan sebagainya. Menulis merupakan kegiatan mental pada waktu kita berpikir dalam benak kita timbul serangkaian gambar sesuatu yang tidak hadir secara nyata, terjadi dengan sendirinya tanpa kesadaran seperti melamun. Kegiatan yang dilakukan secara sadar tersusun dalam urutan yang saling berhubungan dan bertujuan sampai suatu kesimpulan. Jenis kegiatan berpikir inilah yang disebut kegiatan bernalar. Bahwa proses bernalar atau singkatnya penalaran merupakan proses berpikir yang memperoleh kesimpulan merupakan pengetahuan dari proses yang penalaran itu dari bedakan sebagai penalaran induktif. B. Rumus masalah. Bab 1. Bagaimana cara menyimpulkan karangan secara tepat dan logis. Bab 2. Pembahasan. Pengertian penalaran. Penalaran mempunyai beberapa pengertian, yaitu 1. Proses berpikir logis simestis terorganisasi alam yang berhubungan sampai kesimpulan. 2. Menghubungkan fakta atau data hingga suatu kesimpulan. 3. Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 4. Dalam karangan terdiri 2 variabel atau lebih. 5. Pembahasan suatu masalah sampai menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi penalaran karangan ialah proses berpikir logis untuk mengkaji hubungan fakta, kemudian hasil atau kesimpulan dalam suatu karangan menghasilkan sebuah analisis induktif dan deduktif. Unsur penalaran. Unsur penalaran. Berikut ialah merupakan unsur penalaran karangan ilmiah, yaitu 1. Dasar pemikiran, pendapat atau fakta dirumuskan dalam bentuk proposisi, yaitu kalimat pernyataan yang dapat dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. 2. Proposisi mempunyai beberapa jenis, yaitu A. Proposisi empirik. B. Proposisi mutlak. C. Proposisi hipotetik. 3. Proses berpikir ilmiah, yaitu kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti dan terarah menuju suatu kesimpulan. 4. Kesimpulan itu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Penalaran induktif adalah proses berpikir
Pintu di bagian kiri rusak dan sepeda motor tergeletak di dekat mobil yang ditabraknya. Hasil pengamatan pengendaraan sepeda motor terbukti bersalah. Kesimpulan: pengendaraan sepeda motor harus membiayai mobil yang ditabraknya. 2. Membayar denda atas kesalahannya. D. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum. Salah nalar yaitu gagasan pemikiran, kepercayaan atau kesimpulan. Di bawah ini ada 3 macam salah nalar, yaitu generalisasi yang terlalu luas, 2. Pemikiran atau ini atau itu, 3. Salah nilai atas penyebab. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Karangan ialah proses berpikir logis untuk mengkaji hubungan-hubungan fakta yang terdapat dalam karangan sampai menghasilkan suatu simpulan yang berupa pengetahuan atau pengertian baru. Kemudian hasil atau simpulan dalam suatu karangan itu menghasilkan sebuah analisis induktif dan deduktif. 2. Induktif dan deduktif pada dasarnya merupakan proses bernalar yang nantinya akan menghasilkan suatu simpulan. 3. Dalam karangan terdapat isi karangan terbuat meliputi generalisasi, kritikasi, pembandingan dalam pertentangan sebab dan akibat, analogi, ramalan dan pikiran dan simpulan. Saya buka sesi pertanyaan. Pertanyaan ke-1, 3 pertanyaan. Pertanyaan kedua, 2 pertanyaan. Baiklah, yang kedua saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Putri dari kelompok 4. Apa yang dimaksud dengan penalaran induktif? Kami sebutkan contohnya. Jelaskan dari Maisalwa Putri dari kelompok 4 apa yang dimaksud dengan penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan operasi data, pendahulu, pembahasan, dukungan, pembuktian, dan diakhiri dengan kesimpulan. Dan contohnya, seorang polisi lalu lintas mengamati proses peristiwa kecelakaan lalu lintas di sebuah perempatan Pramanggun Muka yang terjadi tanggal 10 Juli 2000 pukul 12.30. Sebuah sepeda motor alir arah terjun periuk menabrak mobil sehingga pintu di bagian kirinya rusak dan sepeda motor tergeletak di dekat mobil yang ditabraknya. Hasil pengamatan pengendara sepeda motor terbukti bersalah. Kesimpulannya, pengendara sepeda motor harus membiayai mobil yang ditabraknya dan membayar denda atas kesalahannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lailani Setia dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan penalaran deduktif? Penalaran deduktif adalah proses berpikir logis yang diawali dengan penyajian fakta yang bersifat umum. Maksudnya di sini itu adalah kita berpikir logis yang diawali dengan penyajian atau pembahasan yang umum.